Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Nuha. Kali ini aku lagi nggak posting video olahraga. Aku di sini mau sharing mengenai pengalaman yang sedang terjadi sama aku saat ini, yaitu Nuha terkonfirmasi positif COVID-19. Oke, teman-teman semuanya udah melakukan tes swab dan juga hasilnya positif COVID-19, dan saya udah melaporkan kepada pimpinan di kantor, baik itu kantor saya maupun kantor suami, kantor Irlan. Nah, saat ini saya sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan kepada saya mengenai kenapa saya bisa sampai tertular COVID-19. Nah, saya udah rangkum pertanyaannya satu persatu, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama, kenapa bisa sampai tertular? Oke, saat ini saya akan jelasin runut dari satu persatu. Saat itu tanggal 10 September Irlan merasa nggak enak badan. Kemudian cuman nggak enak badan ya, karena kita saking parnonya tuh takut, kita langsung pergi ke dokter. Kemudian cek rapid, saya rapid, Irlan juga rapid. Nah, kebetulan hasil kami alhamdulillah non reaktif. Setelah itu 2 hari kemudian Irlan udah baikan deh, udah sehat, udah nggak kenapa-kenapa. Terus seminggu kemudian tanggal 17 September 2020 kami ada kegiatan, kami dari kantor saya ada kegiatan di salah satu hotel di daerah Sentul. Nah, saat itu kami memang memerlukan fasilitas menginap. Jadi kami menginap di hotel tersebut selama 2 malam. Nah, saat itu karena anak kami masih menyusu, jadi saat malam hari dia tuh masih nangis terus gitu loh, masih nangis karena nggak ada saya di rumah. Akhirnya dengan berat hati Irlan membawa anak kami menyusul saya di hotel Sentul tersebut. Itu kejadiannya tanggal 18 September. Nah, tanggal 19 September kami kembali ke rumah, dan saat itu tanggal 20 Septembernya kami mendapatkan kabar bahwa salah satu dari teman kami dalam kegiatan di Sentul tersebut positif COVID-19. Nah, saat itulah kami satu tim mengajukan diri kepada Rumah Sakit Olahraga Nasional milik Kemenpora untuk dilakukan swab test. Nah, saat itulah tanggal 21 September 2020 kami melakukan swab test. Nah, saat itu karena Irlan berada di lokasi kejadian saat kami terpapar COVID-19, jadi Irlan merasa perlu melakukan pemeriksaan rapid berulang. Nah, saat itu Irlan melakukan pemeriksaan rapid dan ternyata hasilnya reaktif. Nah, saat itu reaktifnya 1 ya. Saat itu dari pihak Rumah Sakit Olahraga menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan swab secara langsung saat itu juga. Nah, jadi saya dan Irlan melakukan swab test pada hari yang sama. Kemudian tanggal 24 September 2020 pagi saya ditelepon, siang saya ditelepon oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Olahraga yang mengabarkan bahwa saya positif COVID-19. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian gimana perasaan saya saat itu? Perasaan saya yang pasti shock, kaget, pengen nangis tapi nggak bisa nangis.
kemudian bingung juga harus bagaimana. Pokoknya saat itu keadaannya sangat kalut karena memang kita nggak siap untuk evakuasi saat itu. Kemudian tapi saat itu yang terkonfirmasi positif dari sekian teman-teman kami yang swab hanya saya sendiri, makanya hanya saya yang mungkin diberitahu lebih awal karena memang hasil saya positif dan yang lain itu terkonfirmasi negatif, seperti itu. Kemudian singkat cerita, pihak Rumah Sakit Olahraga Nasional berkoordinasi dengan Puskesmas Kebonjeruk di mana saya tinggal. Puskesmas Kebonjeruk menghubungi saya dan melakukan screening terhadap orang-orang yang tinggal serumah dengan saya, yaitu ibu saya dan juga anak. Karena saat itu Irlan sudah swab di rumah sakit olahraga, maka dia tidak swab berulang di puskesmas. Nah, saat itu dan sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan Irlan, pemeriksaan ibu saya dan anak belum ada hasilnya. Jadi saat ini yang terkonfirmasi positif hanya saya sendiri. Seperti itu. Nah, itu tadi ceritanya kenapa sampai dengan saya tertular COVID-19. Pertanyaan yang sering ditanyakan yang kedua adalah bagaimana keadaan Nuha sekarang? Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala sakit apapun, tidak merasa keluhan sakit apapun, tidak merasa flu, tidak merasa nggak enak badan. Saya merasa 100% sehat, tapi mungkin dalam tubuh saya mungkin masih ada virus, jadi saya mengikuti aturan pemerintah untuk isolasi. Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan, di mana Nuha sekarang? Oke, jadi saat ini Nuha ada di rumah untuk isolasi mandiri. Jadi dari pihak Rumah Sakit Olahraga dan juga Puskesmas Kebonjeruk menginfokan terhadap saya bahwa sedang tidak bisa membantu evakuasi isolasi di Wisma Atlet dikarenakan kondisi di Wisma Atlet sedang full dan juga ada perbaikan di beberapa tempat, sehingga untuk puskesmas dan rumah sakit olahraga belum bisa melakukan rujuk pasien OTG ke Wisma Atlet. Seperti itu. Maka dari itu sampai dengan saat ini saya masih isolasi di rumah. Nah, bagaimana perasaan Nuha saat ini? Yang pertama, kemarin mungkin hari pertama saya mendengar saya positif, pasti saya sangat sedih ya, terpukul, shock, bingung juga harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Banyak teman-teman yang memberi saran, banyak teman-teman juga yang banyak juga pimpinan yang memberikan arahan, tapi saat itu tuh blank banget, bingung mau ngapain nih gitu kan. Setelah beberapa saat sampai dengan bisa mengambil keputusan bahwa saya memutuskan untuk isolasi di rumah. Perasaan saya saat ini udah asertif ya, maksudnya udah menerima bahwa oke, saat ini saya positif COVID-19, saya tidak boleh keluar rumah, saya tidak boleh kontak dengan orang lain, saya juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah dalam hal ini puskesmas, dan juga menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan lagi, bagaimana keadaan anak, suami, dan juga ibu di rumah? Oke, saat ini, sampai dengan saat ini, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 25 September saat ini tuh. Jadi kita tuh belum mendapatkan hasil mengenai swab suami dan juga anak saya. Ibu juga belum ada hasilnya. Jadi saat ini yang terkonfirmasi COVID baru saya saja. Bagaimana keadaannya? Ya, keadaannya alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Saya dalam keadaan sehat, suami sehat, ibu juga sehat, anak kami juga sehat.
tapi mungkin memang kami tidak keluar rumah karena memang kami mengisolasi diri, jangan sampai menyebarkan virus. Apa langkah selanjutnya agar segera sembuh? Nah, langkah selanjutnya agar kami segera sembuh, yang pertama adalah meminum obat-obatan yang telah disuplai dari puskesmas maupun dari rumah sakit olahraga. Kemudian kami mengikuti anjuran pemerintah untuk isolasi mandiri. Mungkin itu aja beberapa hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman mengenai keadaan Nuha saat ini. Alhamdulillah saat ini Nuha dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan suatu apapun, dan masih semangat untuk sembuh. Oke teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para pimpinan di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan support, yang telah memberikan dukungan, doanya untuk saya untuk segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pimpinan di kantor suami. Terima kasih atas doa, support, dukungannya. Makasih Bapak. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga untuk pihak Rumah Sakit Olahraga yang telah membantu swab, dan juga Puskesmas Kebonjeruk yang telah membantu swab serta mensuplai beberapa obat. Terima kasih banyak. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman, kolega, dan juga rekan kerja yang telah mensupport kami, teman-teman yang sudah menanyakan kondisi kami baik melalui WhatsApp, DM, telepon. Dan juga terima kasih banyak untuk keluarga besar suami saya, Mas Irlan, sudah support. Kemudian saya juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan kerja saya yang udah support juga, bahkan ada yang kirim makanan. Terima kasih banyak, saya senang sekali. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Irlan, suami saya. Terima kasih sudah kuat menghadapi ini sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghadapi cobaan-cobaan hidup ke depannya. Mudah-mudahan bisa terlewati, keadaan ini segera berlalu dan hidup normal kembali seperti sedia kala. Oke, dengan adanya kejadian kali ini, Nuha bukan bermaksud pamer, bukan juga bermaksud untuk merasa meminta belas kasihan, enggak, sama sekali enggak. Nuha di sini murni cuman sharing aja. Jangan sampai teman-teman yang saat ini masih sehat sampai tertular COVID-19, jangan sampai ya. Patuhi peraturan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub, dan juga jaga jarak serta menggunakan masker, bila perlu menggunakan face shield, seperti itu. Untuk teman-teman yang masih harus keluar rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tapi jika memang tidak terlalu urgent, mohon untuk tetap tinggal di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, mungkin gitu aja teman-teman pesan dari saya. Mudah-mudahan besok bisa update lagi mengenai perkembangan saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support YouTube channel ini, yang udah ngebantu, yang udah selalu nonton video kita. Terima kasih banyak. Saya rasa itu aja cerita dan sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.